Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami perihal bagaimana cara installation atau konfigurasi S3D sebelum siap digunakan ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita melakukan backup data dan beberapa langkah-langkah atau step-step untuk tujuan tersebut, ada beberapa hal yang akan kita utarakan atau ada beberapa prerequisition-nya ya. Sebelum kita memulai apa saja yang uh, prerequisition-nya tadi apa saja yang akan kita lakukan atau hal-hal apa saja yang harus ada sebelum kita melakukan backup database atau umpamanya sebelum kita meng-create database baru. Oke, akan kita lihat di sini. Pertama sekali kita akan bicara masalah rekomendasi ya, rekomendasi workstation. Workstation di sini maksudnya perangkat apa saja, rekomendasi untuk workstation yang akan kita gunakan nantinya ya. Di sini ada kita lihat seperti menggunakan Core i7, kemudian 6 GB RAM, kemudian ada capable minimum untuk resolutionnya, kemudian grafik yang kita gunakan. Nah, ini sebenarnya semua berlaku ini kalau umpamanya kita running project yang benar-benar real project ya, bukan yang training. Kalau yang untuk training sebenarnya kalau kita lihat spek yang ada di sini di slide ini workstation-nya ini sebenarnya masih bisa lebih rendah daripada yang ada di slide ini ya. Kita bisa uh, menggunakan umpamanya Core i5 seperti itu ya, umpamanya 4 GB RAM dan seterusnya. Tapi yang jelas memang terasa perbedaannya karena nanti di S3D ini akan banyak kita meload data-data data-data S3 itu tersendiri sendiri ya, rendering dan seterusnya. Oke, yang berikutnya rekomendasi workstation-nya itu kita lihat dari operating system-nya ya. Kalau umpamanya di sini kita lihat operation sistemnya itu uh, Windows 7 tentunya bisa. Kita bicara Smart 3D versi 2016 ya, karena pada training ini atau workstation yang kami S3D yang kami gunakan pada workstation kami adalah 2016. Jadi 2016 itu masih support untuk Windows 7, kemudian Windows X, Windows 10 dan bagaimana Windows 11? Untuk saat ini versi 2016 itu belum disupport dengan Windows 11. Pada saat video ini kami buat Agustus 2023, versi yang terakhir atau latest version itu adalah 13.1 yang di mana versi ini dirilis Hexagon tahun lalu sekitar bulan April ya. Dan yang versi terakhir ini 13.1 ini sudah disupport dengan Windows 11. Windows 11 yang profesional atau Enterprise Edition. Dan kemudian SQL-nya juga sudah disupport dengan SQL 2019. Sementara kalau umpamanya 2016 yang kita pakai sekarang, S3 di 2016 yang kita pakai sekarang, SQL yang support itu hanya 2014 dan 2016. Kemudian kita lihat berikutnya recommendation kalau umpamanya prerequisitionnya itu apa saja. Kita lihat di sini ada Internet Explorer 11 atau yang tentunya yang latest ya, yang lebih tinggi lagi. Kemudian kita lihat di sini ada framework paling tidak 4.5.2 atau yang lebih tinggi. Nah, Microsoft Office 2013 32 bit only atau umpamanya kita menggunakan 64 juga bisa, tidak bermasalah sebenarnya. 64 bit juga bisa. Kami menggunakan 64 bit pada workstation yang kami gunakan untuk saat ini. Memang ada kelemahannya, ada bugs-nya. Kita menemukan bugs di 2016 itu pada saat kami menggunakan 64 bit ada masalah di report ya. Pada saat kita mengenerate report di drawing ada masalahnya. Nah, masalahnya apa saja? Nanti Anda bisa lihat di video-video kami yang lainnya itu uh, yang dimana video tersebut nanti akan berbicara masalah report ya. Di situ akan kita tunjukkan apa kelemahannya. Nah, kemudian untuk 2016 ini juga dia disupport
oleh ISLM, SPLM sorry ya, dia disaput SPLM juga versi 12 atau yang lebih tinggi. Sebenarnya dengan menggunakan ISL Intergraph Smart License ya, bukan Intergraph Smart Plan License Manager kita sebutnya. Kalau Intergraph Smart Plan License Manager itu kita sebut SPLM ya. Eh, Selain SPLM, ISL juga sebenarnya mensupport untuk 2016. Kita bisa menggunakan ISL juga untuk 2016. Nah, perlu diketahui start dari S3D versi 12.01 atau kita sering menyebutnya S3D versi 2019 itu tidak disupport lagi oleh SPLM ya. Tidak disupport lagi SPLM. Jadi kalau Anda menggunakan versi mulai dari 2019 sampai yang terakhir 13.1 seperti yang kami sebutkan tadi, untuk license-nya tidak disupport lagi oleh SPLM ya. Kita terpaksa menggunakan ASL. Kemudian kalau kita lihat installation overview-nya di sini, tentunya kita perlu men-setup servernya ya. Setup server ini nanti akan kita tunjukkan pada video yang bahas masalah admin. Di situ ada tata cara gimana cara setup servernya. Kemudian nanti ada workstation setup, name generator setup, create database atau load database. Nanti kita load database dari backup database-nya. Nah, sampai nanti yang terakhir itu ada batch service setupnya. Berikutnya, kalau kita lihat di client atau workstation yang setup itu, kita mulai nanti start, nanti ada kita meload prerequisite softwarenya, di mana nanti di sini terbagi dua, apakah kita menggunakan SQL atau kita menggunakan Oracle ya. Sebenarnya tergantung paunya perusahaan tempat Anda apakah sudah menggunakan SQL atau Oracle. Ada kalanya sebuah perusahaan itu dia sudah menggunakan Oracle, jadi kita tidak perlu menggunakan SQL lagi, kita langsung menggunakan Oracle saja. Nah, sebaliknya juga ada beberapa perusahaan mereka sudah mempunyai SQL di situ, sudah ada SQL servernya, ada segala macam. Nah, tidak perlu lagi menggunakan Oracle. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada apa perbedaan antara SQL dengan Oracle ini? Tentunya pada Oracle, fungsi prosedur dan variabel disatukan ke dalam paket ya. Sedangkan SQL Server tidak ya. SQL Server disimpan di server pribadi sehingga nantinya untuk mengakses database diperlukan login. Kalau umpamanya kita lihat di Oracle, penyimpanannya dibagi menjadi dua. Itu ada skema dan ada pengguna. Meskipun akses untuk pengguna dapat dibatasi ya. Itu kira-kira perbedaan mendasar antara SQL dan Oracle-nya. Nah, untuk training sendiri atau untuk workstation yang kami gunakan ini, kami menggunakan SQL. Kemudian nanti kita start, ya, kita start. Kemudian nanti sebelum kita menginstall itu ada beberapa step yang harus kita lewati dahulu, ya. Nah, tentunya sebelum kita menginstal S3D ini, perlu kita install terlebih dahulu SPLM atau ASL-nya. Terserah menggunakan mana, karena kita 2016 masih memungkinkan menggunakan kedua tipe ini. Ya, kami menggunakan ASL di sini. Kemudian untuk instalasinya, bisa juga dilakukan install secara manual. Maksud saya kita langsung ke install.exe, kita langsung tekan itu, kita bisa install. Nanti di installingnya itu kita bisa pilih fitur-fitur mana yang akan kita install. Apakah S3D saja atau umpamanya sekalian dengan project management dan beberapa pilihan yang lainnya. Nah, yang kedua kita menggunakan silent installation. Maksudnya di sini kita akan create satu batch file di mana script yang kita tulis pada batch file itu seperti yang kami berikan contoh di slide ini ya. Kita install. Nah, di sini kalau kita baca di sini,
saya akan menginstall semua fiturnya kecuali PNID service. Nah, jadi saya ambil semuanya, tapi saya tidak menginstal PNID service. Nah, ini sebagai contoh ya. Tapi Anda tentunya harus menuliskan juga serial number untuk installation tersebut. Berikutnya, kita juga perlu menginstal share content ya. Jangan lupa sebab ini sangat diperlukan sekali. Nah, kadang kalau kita umpamanya menggunakan server, artinya kita di real project bukan training, berarti share content ini nanti akan kita install di servernya, bukan di klien ya, bukan di usernya atau bukan di desainernya ya. Kita tidak menginstal, cuman karena ini untuk training atau untuk latihan, kita akan menginstall di workstation kita. Kemudian yang berikutnya, tadi kita sudah menginstall license-nya, SPLM atau ASL, kemudian kita menginstall S3D-nya, kemudian kita menginstall share content yang tadi. Nah, berikutnya yang kita install adalah name generator. Ya, name generator. Ini juga sebenarnya name generator ini diinstal di server, bukan di user workstation. Ya, cuman karena seperti tadi untuk alasan training kita akan juga menginstall name generator pada workstation kita atau pada laptop atau PC yang kita gunakan. Kita bisa menginstall dengan menggunakan sama seperti tadi, menggunakan batch file. Ada di sini contoh untuk 32 dan 64 bit. Berikutnya, kita bisa melihat di sini, slide ini adalah rangkuman dari apa-apa saja step-step yang akan kita lakukan sebelum melakukan backup data atau create database-nya. Yang pertama tentunya tadi kita sudah menginstall name generatornya juga, sudah kita configure untuk name service-nya, kemudian kita juga perlu mengkonfigurasi SQL-nya. Nah, setelah itu nanti ada lagi yang juga harus kita lakukan yaitu konfigurasi untuk firewall. Nanti di konfigurasi firewall ini ada beberapa port yang harus kita definisikan ya. Anda dapat melihat di video-video kami yang lain bagaimana cara untuk menginstall name generator atau umpamanya untuk mengkonfigurasi name generatornya, konfigurasi SQL-nya, dan bagaimana cara konfigurasi firewall-nya. Anda bisa lihat di video-video kami yang lain. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih.